Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam bagi kelompok B. Pada kali ini, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi yang dimana dengan topik pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan pada studi kasus 4. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok A ingin berkenalan terlebih dahulu, di mana anggotanya itu ada saya sendiri, Trihuda, kemudian ada Mas Fredika, Mbak Ingke, Mas Rehan, Mas Ahmad Farhan, Mas Genos, dan Mas Rizal. Oke, eh, lanjut ke rumusan masalah dan tujuan akan dibacakan oleh Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Ya, baik. Terima kasih Mas Huda. Sekarang kita masuk ke bagian rumusan masalah dan tujuan. Bagian rumusan masalah itu yang pertama ada faktor lingkungan apa saja kah yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua adalah mengapa sih mesin tetas 1 hasilnya itu lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh induk dan kualitas telur terhadap penetasan. Yang terakhir adalah bagaimana interaksi kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Tujuannya sendiri yaitu mengetahui faktor lingkungan inkubator yang kritis, menganalisis penyebab perbedaan hasil mesin tetas 1 dan 2, menjelaskan peran induk dan telur dalam keberhasilan penetasan, dan yang terakhir adalah memahami interaksi kualitas telur dengan mikroklimat inkubator. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Rehan. Selanjutnya pembahasan 1 akan dibacakan oleh Mbak Ingke. Silakan Mbak Ingke. Oke, terima kasih Mas Huda. Jadi pembahasan yang pertama itu ada faktor lingkungan dalam inkubator. Jadi suhu yang optimal itu 37,5 derajat Celcius untuk telur ayam, bebek, dan puyuh. Dampaknya suhu tidak stabil maka menyebabkan cacat pada embrio ataupun kematian. Selanjutnya ada kelembapan. Untuk kelembapan awal di inkubatornya itu 50-55% dan di akhir itu 65-70%. Fungsinya mencegah dehidrasi, lalu atur ukuran kantung udara. Selanjutnya untuk ventilasi, pertukaran O2 dan CO2, kadar CO2 itu lebih dari 1% akan berbahaya bagi telurnya. Selanjutnya untuk nomor 4 itu ada pemutaran telur minimal 2 kali per hari untuk mencegah embrio menempel pada cangkang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ingke. Selanjutnya pembahasan 2 akan dibacakan oleh Mas Genos. Silakan Mas Genos. Oke, yang kedua ada analisis mesin tetas 1 versus 2. Yang pertama, penyebab hasil yang berbeda. Jadi pengaruh suhu dan kelembaban. Suhu 36,5 Celcius pada mesin 1 terlalu rendah untuk perkembangan optimal embrio ayam. Untuk yang standar itu adalah 37,5 sampai 38 Celcius. Akibatnya itu metabolisme embrio melambat sehingga pertumbuhan tidak maksimal dan terjadi kematian meningkat. Kemudian kelembaban 60% pada mesin 1 lebih rendah dari kebutuhan akhir penetasan yaitu 65-70%. Kemudian akibatnya penguapan air akan berlebihan sehingga embrio dehidrasi dan sulit menetas. Lalu suhu 37,5 Celcius dan kelembapan 70% mesin 2 sesuai literatur Wati et al. 2023, Mariana dan Hamzani 2021. Suhu optimal memacu metabolisme embrio. Kelembapan tinggi memudahkan embrio memecah cangkang saat menetas. Yang B, pengaruh umur induk. Mesin 1 induk umur 24 hingga 30 minggu. Induk masih muda sehingga kualitas telur belum stabil, fertilitas rendah dan cangkang tipis. Kemudian produksi telur belum optimal menurut Astomo et al. 2016. Yang mesin 2 umur induk 32 sampai 40 minggu,
induk lebih matang sehingga telur lebih fertil dan berkualitas. Daya tetas lebih tinggi karena pengalaman reproduksi induk menurut Rukmiyasi et al. 2016. Yang ketiga, ventilasi. Mesin 1 dan 2 memiliki setting ventilasi sama, tetapi mesin 1 kombinasi suhu rendah dan kelembapan rendah sehingga udara kering kurang efektif untuk membuang CO2. Lalu untuk mesin 2, suhu dan kelembaban optimal sehingga pertukaran gas lebih efisien menurut Fauzan et al. 2019. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Genos. Selanjutnya pembahasan ketiga akan dibacakan oleh Mas Farhan. Silakan Mas Farhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan 3 tentang pengaruh induk dan kualitas telur. Yang pertama ada peran induk atau parent stock dalam penetasan. Yang pertama, faktor genetik. Induk dengan keturunan yang unggul menghasilkan telur dengan embrio yang lebih kuat dan tahan penyakit. Contohnya, pada induk mesin tetas 2 yang berusia 32-40 minggu telah melalui seleksi genetik sehingga daya tetasnya 95%. Dibandingkan dengan mesin 1 yang usianya 24-30 minggu hanya 85%. Kemudian kesehatan dan nutrisi induk. Induk yang sehat dan mendapat pakan bernutrisi tinggi menghasilkan telur dengan kandungan nutrisi embrio yang optimal seperti protein, vitamin, dan mineral. Kemudian cangkangnya lebih tebal, perlindungan embrio dan infeksi, dan dehidrasi. Kemudian umur induk. Induk muda seperti pada mesin tetas 1 berusia 24-30 minggu, produksi telurnya belum stabil sehingga ukuran telurnya bervariasi dan fertilitasnya rendah. Kemudian induk dewasa pada mesin tetas 2 dengan usia 32-40 minggu, produksi telurnya itu sudah optimal, ukurannya seragam dan fertilitasnya tinggi. Selanjutnya, kriteria telur yang ideal untuk penetasan. Yang pertama ada bentuk telur, telur lonjong atau ovoid, daya tetasnya 70 hingga 75%. Dengan ruang udara yang lebih stabil, embrio mudah bernapas. Kemudian telur bulat, daya tetasnya hanya 30-40% menurut Wahid 2014. Kemudian ketebalan cangkang. Cangkang terlalu tipis dapat beresiko retak, dehidrasi embrio, dan infeksi bakteri. Cangkang yang tebal perlindungannya optimal, tetapi perlu kelembaban yang tepat untuk penetasan. Kemudian ukuran telur. Telur yang terlalu besar atau terlalu kecil, perkembangan embrionya tidak optimal. Jika terlalu besar, nutrisinya tidak merata, embrionya kesulitan menetas. Kemudian jika terlalu kecil, cadangan nutrisinya kurang. Selanjutnya, interaksi induk telur dengan lingkungan inkubator. Telur dari induk sehat lebih tahan terhadap fluktuasi mikroklimat inkubator. Contohnya pada mesin tetas 2 dengan induk dewasa menghasilkan telur dengan cangkang yang tebal, sehingga lebih tahan dehidrasi meskipun kelembaban inkubator mencapai 70%. Kemudian mesin tetas 1 dengan induk muda, telur cangkangnya itu tipis, sehingga mudah mengalami dehidrasi pada kelembapan 60%. Selanjutnya ada dampak pada hasil penetasan. Induk dan telur berkualitas tinggi seperti pada mesin tetas 2 menghasilkan daya tetas 95% daripada mesin 1 yang hanya 85%. Get out hanya 1%, anak ayamnya sehat daripada mesin 1, 3%-nya cacat atau lemah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farhan. Selanjutnya pembahasan 4 akan dibacakan oleh Mas Fredika Yaser. Silakan Mas Fredika. Oke, selanjutnya ada interaksi kualitas dan mikroklimat. Yang pertama ada konsep dasar interaksi, yaitu proses penetasan yang optimal terjadi ketika kualitas telur yang baik bertemu dengan kondisi mikroklimat inkubator yang ideal. Berdasarkan studi kasus, interaksi ini bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu telur berkualitas tinggi dapat mentolerir sedikit variasi mikroklimat. Selanjutnya adalah kondisi inkubator yang buruk dapat merusak telur berkualitas sekalipun.
Terus yang kedua ada faktor mikroklimat yang berinteraksi dengan telur. Yang pertama ada suhu. Terus pengaruh suhu pada telur, suhu optimal 37,5 derajat Celcius. Metabolisme embrio normal, perkembangan organ dan pertumbuhan sesuai fase. Selanjutnya itu contoh. Yang pertama ada mesin tetas 2, 37,5 derajat Celcius, daya tetasnya yaitu 95%. Selanjutnya ada suhu tidak optimal, terlalu tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius. Embrio overhead, kematian dini atau cacat. Menurut Alayubi et al. 2021. Selanjutnya ada terlalu rendah 36,5 derajat Celcius. Metabolisme lambat menyebabkan embrio gagal menetas. Contoh mesin tetas 1. Selanjutnya ada interaksi dengan kualitas telur. Telur dari induk tua 32 sampai 40 minggu lebih tahan fluktuasi suhu karena cadangan nutrisi lebih baik. Selanjutnya ada kelemahan. Pengaruh pada telur. Yang pertama ada kelembapan optimal 50 sampai 55% awal, 65 sampai 70% akhir. Mengontrol penguapan air dari telur, menyebabkan ukuran kantung udara ideal untuk embrio bernapas. Kelembapan tidak optimal, terlalu rendah menyebabkan dehidrasi embrio, yaitu misalnya mesin tetas 1 60%. Selanjutnya ada terlalu tinggi, embrio tenggelam dalam cairan. Menurut Wati et al. 2023. Selanjutnya ada interaksi dengan kualitas telur. Telur dengan cangkang tebal atau dari induk sehat membutuhkan kelembapan lebih tinggi untuk penetasan. Terus yang C, ventilasi O2 dan CO2. Yang pertama ada pengaruh pada telur, yaitu ventilasi yang baik. Kadar O2 lebih dari 21% dan CO2 kurang dari 0,5% menyebabkan embrio mendapat oksigen cukup. Ventilasi buruk, CO2 lebih 1% menyebabkan hambatan metabolisme, kemudian kematian embrio menurut Huazen et al. 2019. Selanjutnya ada interaksi dengan kualitas telur. Telur terkontaminasi bakteri, yaitu misalnya dari cangkang yang retak, meningkatkan CO2 dalam inkubator. Saya kembalikan ke moderator Mas Yuda. Baik, terima kasih Mas Fredika. Oke, selanjutnya ini daftar pustaka yang kelompok A kita ambil. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin dipersilahkan kepada kelompok B untuk raise hand untuk bertanya. Ya, silakan Mas Gayo, perkenalkan dan pertanyaannya Mas. Silakan. Jadi izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Gayo Pradanwarta Jemaah Ramadan Sobijan NIM 077. Mohon maaf jika kameranya kurang jelas. Jadi di sini saya mau bertanya. Sebentar, teman-teman. Baik, jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana interaksi antara ketebalan cangkang dan kelembapan inkubator itu dapat mempengaruhi proses piping atau embrio memecah cangkang. Mungkin seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gayo. Mungkin dari kelompok A, dari Mas Farhan akan menjawab. Baik, terima kasih. Jadi hubungannya itu antara ketika cangkangnya tebal dengan kelembapannya rendah,
Maka embrio itu akan kesulitan untuk memecah cangkang yang kering dan keras karena otot lehernya itu belum kuat. Jika cangkangnya tipis dan kelembabannya tinggi, cangkangnya itu akan terlalu lunak, embrio juga akan kesulitan untuk mengunci paruh untuk memulai retakan. Solusinya bisa, misalnya kelembabannya tinggi sekitar 65 hingga 70% sehingga pada fase akhirnya itu akan pelunakan membran dalam cangkang tebal. Kemudian embrio akan merobeknya dengan ektod seperti itu. Apakah sudah cukup, Mas Gayu? Ya Mas, cukup menjawab. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih kepada Mas Gayo atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diberikan oleh Mas Yafi. Silakan Mas Yafi, perkenalkan dan pertanyaan. Oke, perkenalkan saya Yafi Salmel Wijaya dengan NIM D1A023191. Izin bertanya Mas, mengapa ventilasi inkubator yang buruk lebih berbahaya bagi telur dengan cangkangnya retak atau rusak? Itu aja Mas. Baik, terima kasih Mas Yafi. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Rehan. Ya, Silakan Mas Rehan. terima kasih Mas Syafi atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kan mengapa ventilasi itu yang buruk dapat berbahaya bagi telur ya. Jadi jawabannya sendiri itu telur retak itu memungkinkan bakteri patogen seperti E. coli masuk ke dalam telur. Ventilasi yang buruk meningkatkan akumulasi CO2 dan kelembabannya, menciptakan lingkungan anaerob yang ideal untuk pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri tersebut nanti bersaing tuh dengan embrio untuk oksigen dan nutrisi, sekaligus melepaskan toksin penyebab kematian embrio. Begitu Mas Syafi. Apakah sudah terjawab? Terima kasih Mas Rehan. Ya. Baik, terima kasih Mas Yafi atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan akan diberikan oleh Mas Muhammad Ikhlas. Silakan Mas, perkenalkan dan pertanyaan. Ya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Nurfalaki dengan NIM D1A023. Izin bertanya bagaimana perbedaan suhu inkubator secara spesifik mempengaruhi laju metabolisme embrio hingga menyebabkan kematian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Muhammad Ikhlas. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi pertanyaannya bagaimana perbedaan suhu inkubator itu secara spesifik mempengaruhi laju metabolisme embrio hingga menyebabkan kematian ya. Oke. Jadi suhu pada suhu 36,5 derajat Celcius itu di bawah kisaran termonetral embrio ayam, yang dimana kisarannya itu sekitar 37,5 sampai 38 derajat Celcius pada suhu rendah. Itu enzim-enzim seperti citokrom C oksidase dalam respirasi sel bekerja tidak optimal. Terus laju pembelahan sel melambat sehingga organ vital seperti jantung, otak itu tidak berkembang sempurna. Terus akibatnya itu embrio gagal mencapai fase piping atau memecah cangkang karena energinya itu tidak cukup. Mungkin seperti itu Mas Ikhlas, apakah menjawab? Cukup menjawab, udah. Baik, terima kasih Mas Ikhlas. Mungkin pertanyaannya selanjutnya akan diberikan oleh Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi, perkenalkan dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Lutfi Bagus Setiawan dengan NIM D1A023132. Saya ingin bertanya, mengapa kombinasi suhu rendah dan kelembaban yang rendah pada mesin 1 menyebabkan pertukaran gas yang tidak efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Fredika. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas pertanyaannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Lutfi, yaitu suhu rendah mengurangi tekanan uap air dalam inkubator, sementara kelembaban rendah mempercepat penguapan air dari pori-pori cangkang
akibatnya. Yang pertama yaitu membran dalam telur mengering dan menebal, menghambat difusi O2 dan CO2. Yang kedua, embrio kekurangan oksigen untuk metabolisme energi dan mengalami asidosis akibat akumulasi CO2. Begitu Mas Lutfi. Oh ya, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Terima kasih Mas Lutfi atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin pertanyaan akan diberikan oleh Mas Muhammad Sakti. Silakan Mas, perkenalkan dan pertanyaannya. Izin bertanya Mas Huda. Oh, Mas Arga duluan, Mas Arga. Oh, Mas Arga, Halo, izin silakan Mas bertanya. Arga. Perkenalkan dan pertanyaannya Mas Arga. Oke, perkenalkan nama saya Arga Mandala Setiawan dengan NIM D1A023263. Baik Mas, maaf Mas, sebelumnya bisa ke tempat yang bisa sepi terlebih dahulu Mas. Kurang banget kesempatan itu, bahkan nggak ada. Nah, jujur dari izin bertanya, pandangan aku nih, mengapa pencarian itu cukup menarik ya teman-teman, karena gimana proses batik itu masih kurang jelas Mas. Kan nggak instan juga. Cuma di sini itu yang oke, pertanyaannya kan di chat aja ya Mas. Buat kita itu oh di chat saja, oke. Oke, sambil menunggu Mas Arga, mungkin dari Mas Muhammad Sakti terlebih dahulu untuk bertanya. Silakan Mas Muhammad Sakti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Naufal Sadara dengan NIM D1O023156. Saya izin bertanya, apakah solusi crossbreeding dengan ayam ras itu cukup efektif meningkatkan produksi telur ayam kampung tanpa menurunkan adaptasi lokal? Itu Mas. Mas. Maaf Mas, tadi pertanyaannya apa? Boleh diulang? Apakah solusi crossbreeding dengan ayam ras itu cukup efektif meningkatkan produksi telur ayam kampung tanpa menurunkan adaptasi lokal? Itu Mas. Maaf Mas, sepertinya pertanyaannya tidak berhubungan dengan studi kasus 4 Mas. Benar, yang lain dulu Mas. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Mas Arga lewat chat. Mengapa embrio dari induk dewasa dengan umur 32-40 minggu itu lebih toleran terhadap fluktuasi suhu inkubator dibanding embrio dari induk muda? Oke, mungkin pertanyaannya dari Mas Arga yang lewat chat ini akan dijawab oleh Mbak Ingke. Silakan Mbak Ingke. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Arga sudah bertanya. Jadi, mengapa embrio dari induk dewasa itu lebih toleran terhadap fluktuasi suhu inkubator dibandingkan embrio dari induk muda? Jadi, induk dewasa itu memiliki metabolisme yang lebih stabil dan akumulasi nutrisinya itu optimal, kayak antioksidan dan juga imunoglobulin dalam telur. Nutrisi ini melindungi embrio dari stres oksidatif akibat fluktuasi suhu, sementara telur induk muda itu memiliki cadangan nutrisi yang lebih rendah, sehingga embrionya itu akan rentan terhadap kerusakan sel. Seperti itu. Apakah menjawab Mas Arga? Halo Mas Arga. Oke, sepertinya mungkin Mas Arga ada kendala jaringan. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan dari Mas Gandrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, Mas. Dari perspektif ekonomi, apakah meningkatkan daya tetas dari 85% terus ke 95% sebanding dengan biaya optimasi mesin dan pemilihan induk dewasa, Mas? Itu gimana, Mas? Oke, Mas Gandrung, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Genus. Silakan Mas Genus. Baik, jadi tergantung dari skala produksinya, Mas. Pada peternakan besar atau lebih dari 10.000 telur per batch, itu kenaikan 10% daya tetas sama dengan tambahan 1.000 anak ayam per batch. Biaya peningkatan kualitas mesin dan induk dapat tertutupi oleh penjualan anak ayam tambahan. Untuk peternak kecil, biaya awal mungkin tidak sepadan tanpa subsidi atau skema pendanaan, Mas Gandrung, seperti itu. Untuk menjawab. Oh ya, siap Mas Ginus, menjawab sekali. Ini, aduh, makasih, siap. Sama-sama. Terima kasih Mas Gandrung atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diberikan oleh Mas Muhammad Sakti. Silakan Mas, perkenalkan dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti dengan NIM akhiran 156. Saya mau bertanya, apakah telur berbentuk bulat dengan daya tetas 30-40% itu bisa ditingkatkan daya tetasnya dengan modifikasi parameter inkubator? Itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Sakti atas pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Oke, bisa diulangi Mas Muhammad Sakti. Apakah telur berbentuk bulat itu dengan daya tetas 30-40% itu bisa ditingkatkan daya tetasnya dengan modifikasi parameter inkubator? Itu. Baik, Mas, saya izin jawab ya pertanyaannya. Jadi jawabannya mungkin, Mas, tapi terbatas. Jadi telur bulat itu memiliki ruang udara tidak stabil dan area pertukaran gas yang lebih kecil. Nah, untuk solusi potensialnya itu pertama dengan meningkatkan kelembaban hingga 70-75% untuk mengurangi dehidrasi embrio. Yang kedua bisa dengan menambah frekuensi pemutaran telur menjadi 4-5 kali per hari agar embrio tidak menempel pada bagian yang sempit. Nah, namun secara anatomis bentuk telur itu tetap membatasi ruang gerak embrio saat menetas. Seperti itu, Mas Sakti, apakah menjawab? Sangat menjawab, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sesi pertanyaan dari kelompok B sudah selesai. Mungkin kita dari grup A akan mengakhiri diskusi pada kali ini dari studi kasus 4. Mungkin dari kita grup A terima kasih sudah berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus 4, yaitu pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Dengan anggota kelompok Gayuh Pradanuarta dengan NIM 077, Lutfi Bagus Setiawan
dengan NIM 132, Muhammad Sakti NIM 156, Muhammad Ikhlas NIM 183, Yafi Salma Hilmi Wijaya dengan NIM 191 dan Gandrung Zaki NIM 233 dan yang terakhir Arga Mandala dengan NIM 263. Pendahuluan akan dipaparkan oleh Oke, Mas Arga. untuk pendahuluan pemeriksaan telur secara buatan menggunakan inkubator penting dalam budidaya unggas dan konsumsi satwa. Kebersihan dan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi mikro lingkungan dalam inkubator seperti suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan distribusi panas. Dari seluruh filosofi yang ada di acara kampus ini. Ketidakseimbangan dalam parameter ini dapat menurunkan maskotnya ini kita daya tetas dan kualitas anak unggas. Pemantauan dan penelitian yang tepat sangat penting meskipun teknologi inkubator modern telah memungkinkan penentuan parameter secara presisi. Penelitian tentang mikrometer bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan kematian embrio, dan meningkatkan mutu hasil penetasan sehingga mendukung produktivitas dan keberlanjutan peternakan serta konversi. Lanjut, terima kasih. Kemudian rumusan dan tujuan akan dipaparkan oleh Saudara Sakti. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua itu ada mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibanding dengan mesin tetas 2. Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yang keempat itu ada jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu ada mahasiswa dapat mengetahui faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua itu mahasiswa dapat mengetahui mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibanding dengan mesin tetas 2. Yang ketiga itu mahasiswa dapat mengetahui mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yang keempat itu ada mahasiswa dapat mengetahui interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Gandrung Zaki. Oke, siap Mas. Tujuannya Mas ya? Faktor lingkungan. Slide selanjutnya. Oh ya. Jadi slide selanjutnya ada faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Inkubator yang mengaruhi daya tetas antara lain kondisi telur sebelum menetas, faktor genetik, suhu dan kelembapan, umur induk juga, terus kebersihan serta ukuran telur hingga nutrisi dan fertilasi. Suhu optimal untuk penetasan berada pada kisaran 37 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius dan kestabilan sangat penting untuk perkembangan embrio. Terus kelembapan juga berperan dalam menjaga keseimbangannya cairan dalam telur. Inkubator dapat meningkatkan daya tetas karena mampu mengatur suhu dan kelembapan secara tepat. Selain itu, penyimpanan telur juga berpengaruh besar. Penyimpanan yang terlalu lama, lebih dari 10 hari, dapat merusak lapisan kalaza yang berfungsi menjaga posisi kuning telur di tempat berkembangnya embrio, sehingga menghambat perkembangan embrio dan menurunkan daya tetas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Lutfi.
Oke, bisa dilihat di tabelnya ya, perbandingan mesin tetas 1 dan mesin tetas 2. Itu pertama ada perbandingan suhu inkubasi, kalau mesin 1 itu 36,5 yang menandakan di bawah suhu optimal, sedangkan mesin 2 tetas 2 itu 37,5 yang menandakan optimal suhunya. Terus kemudian kelembapan. Nah, kelembapan itu dia untuk mesin tetas 1 itu 60%. Itu termasuknya optimal dan mesin tetas 2 itu 70%. Itu di atas optimal. Nah, itu akan menimbulkan efek suhunya. Nah, untuk mesin tetas 1 memperlambat metabolisme embrio sehingga meningkatkan resiko kematian embrio. Sedangkan mesin tetas 2 itu mendukung perkembangan embrio secara efisien. Nah, untuk efek kelembapannya itu sesuai untuk penguapan dan pembentukan rongga udara. Sedangkan untuk mesin tetas 2 itu menghambat penguapan air sehingga mengganggu pembentukan rongga udara. Dan dampak terhadap daya tetas itu untuk mesin 1 cenderung rendah karena suhu rendah, untuk mesin 2 berpotensi tinggi, tapi terhambat oleh kelembapannya yang tinggi. Nah, untuk terakhir kualitas anak atau anak ayamnya, DOC itu lemah. Untuk mesin tetas 1 itu lemah dan tidak berkembang secara optimal. Untuk mesin tetas 2 itu beresiko lahir dengan berat badan yang rendah dan kualitasnya yang turun. Next, Selanjutnya, Mas. akan dipaparkan oleh Saudara Gayu. Saudara Gayu apakah di mute? Baik, jika Gayu tidak ada, saya akan membacakan pembahasannya. Mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2? Nah, suhu di bawah optimal itu seperti pada mesin tetas 1 dapat memperlambat metabolisme embrio dan meningkatkan angka kematian. Sementara itu, kelembapan optimal berkisar 50-60%. Kelembapan yang terlalu tinggi seperti pada mesin tetas 2 dapat menghambat penguapan air, mengganggu pembentukan rongga udara, serta meningkatkan resiko kematian embrio. Kelembapan yang tidak sesuai, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi, dapat menyebabkan stres fisiologis, menurunkan kualitas anak ayam, serta mengganggu perkembangan organ. Oleh karena itu, pengaturan suhu dan kelembapan yang tepat selama inkubasi sangat penting dan harus disesuaikan dengan jenis telur, umur, induk, dan tujuan produksi untuk mencapai hasil penetasan optimal. Next, akan dibahas oleh Mas Syafi. Oke, selanjutnya mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Keberhasilan penetasan sangat dipengaruhi oleh kualitas telur yang ditentukan oleh kesehatan dan nutrisi induk. Induk unggul dan sehat cenderung menghasilkan telur dengan daya tetas tinggi. Telur cacat atau tidak utuh dapat menghambat perkembangan embrio dan meningkatkan risiko kontaminasi. Ukuran dan kondisi cangkang telur penting untuk mendukung pertumbuhan embrio dan pertukaran gas selama inkubasi. Selain itu, penanganan telur sebelum penetasan juga krusial. Telur harus disimpan dalam suhu dan kelembapan yang sesuai. Penyimpanan terlalu lama dapat menurunkan daya tetas, sementara kebersihan telur dan alat inkubasi penting untuk mencegah infeksi bakteri. Next. Interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Kualitas telur sangat dipengaruhi oleh kondisi mikroklimat inkubator seperti suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara. Suhu yang tidak stabil dan kelembapan yang tidak seimbang dapat mengganggu perkembangan embrio dan menurunkan daya tetas. Telur berkualitas membutuhkan kondisi inkubasi yang konsisten untuk mempertahankan viabilitas embrio. Fluktuasi suhu, terutama pada telur bercangkang tipis dan ventilasi yang buruk, dapat menyebabkan peningkatan karbon dioksida dan penurunan oksigen yang berdampak negatif pada pertumbuhan embrio. Bahkan telur berkualitas baik bisa gagal menetas jika mikroklimat tidak optimal.
Oleh karena itu, pemantauan suhu, kelembapan, dan aliran udara secara rutin sangat penting untuk menjaga kestabilan mikroklimat dan kebersihan penetasan. Next, kesimpulan. Jadi suhu kelembapan, sirkulasi udara, kemudian pembalikan telur, dan kestabilan kondisi selama inkubasi merupakan faktor yang mempengaruhi penetasan. Kemudian karena suhu mesin tetas 1 terlalu rendah, yaitu 36,5 derajat Celcius, sehingga embrio berkembang lambat. Mesin tetas 2 lebih mendekati suhu optimal, yaitu pada suhu 37,5 derajat, meskipun kelembapannya 70% sedikit berlebih. Induk sehat menghasilkan telur yang berkualitas. Telur yang baik memiliki embrio kuat, ukuran ideal, dan cangkang utuh semua, mendukung penetasan yang berhasil. Kemudian telur berkualitas tetap butuh mikroklimat optimal. Jika suhu kelembapan atau sirkulasi tidak stabil, maka kualitas telurnya akan menurun dan daya tetasnya rendah. Sekian dari kelompok B. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, untuk penanya pertama itu ada Mas Trihuda, bisa diperkenalkan nama diri dan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Moderator. Mungkin pertanyaan dari saya untuk grup B itu pertanyaannya seperti ini. Apa hubungan antara ketebalan cangkang telur dengan kebutuhan sirkulasi udara yang ada di dalam inkubator selama masa inkubasi? Seperti itu, Mas. Ya, baik, izin menjawab dari pertanyaannya Mas Huda. Apa hubungan antara ketebalan cangkang telur dengan kebutuhan sirkulasi udara dalam inkubator? Ya, Mas. Betul? Betul, Mas. Betul. Ya, izin menjawab. Jadi cangkang yang lebih tebal itu memiliki pori yang lebih rapat. Nah, sehingga pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu menjadi terbatas. Hal tersebut menuntut sirkulasi udara dalam inkubator yang lebih optimal agar oksigen dapat tersedia cukup dan karbon dioksidanya dapat dikeluarkan secara efisien untuk mendukung respirasi embrio. Begitu Mas Huda. Apakah menjawab? Siap, Mas. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Mbak Ingke. Oke, sebelumnya terima kasih telah memberi kesempatan untuk bertanya. Saya Inke Afilia dengan NIM D1A023008. Untuk pertanyaannya, bagaimana fluktuasi kelembapan itu mempengaruhi kestabilan tekanan osmotik dalam telur dan perkembangan membran embrio? Terima kasih. Izin menjawab ya Mbak Inke. Fluktuasi kelembapan itu menyebabkan ketidakseimbangan tekanan osmotik antara isi telur dan lingkungan. Kelembapan rendah itu menyebabkan dehidrasi, sedangkan kelembapan tinggi itu menyebabkan cairan berlebih yang menekan membran embrio. Bisa merusak struktur membran dan mengganggu pertumbuhan serta posisi embrio di dalam telur. Gimana Mbak Inke? Terima kasih telah menjawab. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung ditanyakan. Oke Mas, perkenalkan nama saya Ginus dengan NIM 140, izin bertanya. Mengapa suhu inkubasi 36,5 Celcius pada mesin 1 itu dapat memperlambat metabolisme embrio? Dan apa konsekuensi fisiologisnya pada embrio ayam? Terima kasih. Baik,
izin menjawab dari pertanyaannya Mas Ginus. Jadi suhu 36,5 derajat Celcius itu kan berada di bawah suhu optimal, yaitu 37 sampai 38 derajat Celcius kan. Nah, sehingga hal tersebut tuh membuat laju metabolismenya menurun. Nah, akibatnya pertumbuhan jaringan embrio melambat, pembentukan organ terganggu, dan waktu inkubasinya bisa memanjang. Nah, embrio ini menjadi lemah, rentan mati di tengah masa inkubasi atau saat menetas. Begitu Mas Ginus. Oke Mas, menjawab. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Mas Farhan. Silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan itu, bagaimana sih kelembapan inkubator yang terlalu tinggi itu dapat mengganggu pembentukan rongga udara dalam telur, dan apa dampaknya terhadap proses penetasan? Izin menjawab Mas Farhan. Kelembapan yang terlalu tinggi itu menghambat penguapan air dari dalam telur, sehingga rongga udara tidak terbentuk dengan baik. Rongga udara penting sebagai cadangan oksigen terakhir saat menjelang penetasan. Jika tidak terbentuk optimal, embrio bisa mengalami hipoksia dan gagal memecahkan kerabang saat menetas. Itu Mas, gimana Mas? Silakan Mas Rehan bertanya. Ya, izin bertanya ke grup B. Apa sih resiko penggunaan kelembaban tinggi gitu secara terus-menerus terhadap mikroflora dalam inkubator, dan bagaimana sih ini bisa mempengaruhi embrio secara tidak langsung? Begitu, Mas. Oh, oke Mas, saya Mas Rehan. Saya izin menjawab. Resikonya itu kelembapan tinggi menciptakan lingkungan yang lembab, yang ideal untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Mikroorganisme ini dapat menembus pori-pori telur dan menginfeksi embrio. Selain itu, kontaminasi mikroba dalam inkubator dapat merusak kebersihan lingkungan, menurunkan daya tetas, dan menyebabkan kematian embrio. Begitu, Mas. Ya, terima kasih jawabannya Mas Gandrung. Siap, Mas Rehan. Terima kasih kembali. Aku mau tanya dong, Mas. Baik, boleh Mas Rizal bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Saputra dengan NIM 190. Izin bertanya terkait mengapa sih telur dari induk yang kekurangan kalsium rentan terhadap kegagalan inkubasi meskipun suhu dan kelembapan sudah optimal? Seperti itu, Mas. Baik, untuk rekan dari kelompok B bisa ada yang menjawab. Mas Gandrung mau menjawab. Gimana Mas Rizal Adi? Tolong diulangin lagi. Maaf. Oke, jadi mengapa telur dari induk yang kekurangan kalsium rentan terhadap kegagalan inkubasi meskipun suhu dan kelembapan sudah optimal? Oh, jadi gini Mas, kalsium dibutuhkan untuk membentuk kerabang yang kuat dan struktur embrio. Telur dari induk yang kekurangan kalsium memiliki kerabang tipis Mas, yang mudah pecah atau retak, terus meningkatkan resiko infeksi dan evaporasi cairan terlalu cepat Mas. Akibatnya perkembangan embrio terganggu meski kondisi inkubator sudah ideal. Begitu Mas Rizal Adi, apakah menjawab Mas Rizal Adi yang ganteng? Sangat menjawab, Mas. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mas.
Dari kelompok A adakah pertanyaan lagi? Ya untuk Mas Fredika bisa Ya, ditanyakan. izin bertanya Mas Moderator, perkenalkan nama saya Fredika Yasser Saputra dengan NIM D1A 023003. Izin bertanya Mas Moderator, dalam konteks interaksi telur dan inkubator, bagaimana kualitas albumen memengaruhi keberhasilan embrio bertahan di lingkungan mikroklimat yang tidak ideal? Seperti itu Mas Moderator. Baik, terima kasih Mas Fredika. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Lutfi. Oke, izin menjawab ya. Albumen atau putih telur itu berfungsi sebagai bantalan dan sumber nutrisi bagi awal embrio. Nah, apabila albumen terlalu encer, misalnya karena kualitas telur yang buruk atau penyimpanan yang terlalu lama, itu embrio akan kehilangan perlindungan termal dan mekanis, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi suhu dan kelembaban. Begitu Mas Fredika penjelasannya. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas jawabannya. Dari kelompok A apakah cukup atau ada masih pertanyaan lagi? Cukup. Jika dicukupkan, dari kelompok kami ingin menutup presentasi dari kelompok B. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.